Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar. Kang Yusuf, masuk. Silakan duduk coba duduk. Ya Pak, makasih Pak. Oke, ini Kang Yusuf ya. Iya Pak. Kang Yusuf disuruh dipanggil dari kelas. Saya kelas 12 AP Pak. Oh, 12 AP. Oke. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Alhamdulillah. Gimana barusan belajarnya lancar? Ya lancar Pak, seperti biasa aja Pak, kayak gitu. Oke, gimana nih? Tahu nggak kenapa Bapak panggil ke sini nih? Gak tahu Pak, tiba-tiba saya lagi belajar sama teman-teman lagi ngobrol, ya lagi main-main gitulah. Tiba-tiba ada wali kelas manggil suruh kesini. Saya gak tahu mesti apa atau buat apa. Betul. Ya, jadi tadi Bapak minta wali kelas juga atas laporan dari wali kelas katanya tolong dong bicara sama Kang Yusuf katanya ada beberapa hal yang harus dibicarakan gitu. Nah, coba sekarang Bapak tanya Kang Yusuf sendiri merasa ada yang harus dibicarakan nggak sama Bapak? Gak tahu Pak, saya merasa baik-baik aja, aman-aman aja gitu Pak di kelas Merasa aman aja. Pak. Tapi Bapak dapat laporan nih dari wali kelas, terus dari teman-teman kelas dan adik-adik kelasnya juga bahwa ada sedikit permasalahan yang ada dalam Kang Yusuf ini. Masalah apa ya? Coba diingat-ingat lagi, ada apa kira-kira? Enggak Pak, enggak ada masalah. Kalau saya nggak ada masalah, nggak tahu kalau orang lain ya. Oke, jadi gini, Bapak itu dapat laporan nih dari wali kelas dan teman-teman yang lainnya kalau Kang Yusuf ini itu ada sedikit cekcok sama adik kelasnya, betul nggak? Oh, masalah itu Pak. Kirain teh udah beres masalah itu Pak. Iya. Saya anggapnya bukan masalah Pak sebetulnya itu Pak. Itu mah cuma ya ngasih masukan aja sama dia. Oh, ngasih masukan. Iya Pak. Oke, ngasih masukan. Coba bisa dijelaskan nggak ngasih masukannya itu seperti gimana tuh? Kan gini Pak ya, dia tuh adik kelas saya ya. Ya kebetulan kelasnya pinggir saya gitu. Iya. Ya beberapa kali saya lihat dia kayak songong gitu Pak. Oh, songong. Iya, sombong. Nah, jalannya kayak gitu, ngobrolnya pokoknya sok aja gitu Pak. Bisa dicontohkan nggak gimana tuh si adik kelas? Kok bisa Kang Yusuf bilang, oh itu adik kelasnya songong tuh? Pokoknya ngobrolnya sok pinter gitu Pak. Oh, Gitu. iya. Jadi Gak tahu sok kaya apa gimana. Nah, pokoknya jadi dia kamu nggak suka gitu? gak suka banget Pak. Gitu. Terus apa yang kamu lakuin tuh? Ya cuma ngasih tahu aja gitu. Cuma ngasih tahu. Saya bilang, hei kamu namanya itu siapa ya? Saya gak kenalan soalnya. Kalau gak salah Rita kalau gak salah. Iya. Cewek Pak. Cewek, Gitu. oh cewek, ya. Jangan suka sombong, biasa aja ngomongnya, jalannya biasa aja gitu. Jangan sok cantik, jangan sok pinter lah gitu aja Pak. Oke. Jadi itu yang bikin Kang Yusuf gak suka gitu ya. Iya Pak. Nah, selain tadi kan namanya Rita, terus ada lagi nggak selain itu? Kalau gak cuma itu Pak yang saya ingat. Cuma sama Rita doang Pak. Oke. Nah, katanya ada kata-kata yang dilontarkannya itu apa? Soalnya Bapak dapat laporan bahwa hal tersebut membuat si anak itu nggak sekolah sekarang. Katanya karena dibilangin sama Kang Yusuf. Bisa diceritakan kan kenapa? Apa ya? Dapat biasa aja, saya ngomongnya biasa aja. Sampai gitu, saya nggak tahu kalau misalkan dia sampai gitu. Cuma gitu aja Pak bilangnya Pak. Jangan suka songong gitu. Jangan sok cantik, jangan sok pintar. Cuma bilang gitu aja Pak. Jadi Kang Yusuf itu ngerasa kayak anak itu kenapa sih kok kayak gitu gitu ya? Iya gitu. Gak enak gitu kelihatannya gitu. Karena merasa mungkin Kang Yusuf itu anak kelas 12 mungkin ya. Jadi nggak suka lihat adik kelas kayak gitu. Iya Pak. Dia lewat pun nggak permisi Pak. Gitu makanya saya tegur, bukan ditegur sih, saya kasih saran Pak. Gitu. Oke. Sebelumnya Bapak mau nanya nih, Kang Yusuf waktu jadi adik kelas pernah digituin nggak sama kakak kelasnya? Pernah Pak, pernah. Gitu. Pernah sampai apalagi kalau saya mah sama cowok lagi Pak. Jadi sampai berantem lah di belakang di kantin, dekat kantin gitu Pak. Nah, Bapak bisa memahami ya apa yang dirasakan Kang Yusuf karena mungkin nih Kang Yusuf ini sekarang udah kelas 12 pasti ngerasa kayak aku ini di sini paling ibaratnya berkuasa gitu. Jadi jangan sampai adik kelas itu ngelawan sama kakak kelas gitu kan. Nah, dan tadi juga Bapak
menangkap bahwa si anak itu, si adik kelas itu ibaratnya songong, terus ketika Iya. jalan nggak permisi, terus Iya. cara ngomongnya mungkin sedikit kayak ngehina atau gimana Iya, gitu ya. sombong banget Pak, nggak suka saya Pak. Ya, nah tadi kan ngebilangin ya, benar ngebilangin doang atau ngasih saran doang. Ada kata-kata yang itu nggak sama anaknya? Atau ngasih kata-kata apa sih sampai si anak itu nggak mau sekolah gitu? Ya sebetulnya Pak memang ada sih yang keluar kata-kata kasar saya gitu. Ya alasannya ya pas saya kasih tahu dia ngeyel Pak. Otomatis kan saya naik Pak, kesel Pak. Ujung-ujungnya saya ngomong agak kasar Pak, memang betul sih yang itu Pak. Oke, nah sekarang Bapak tanya, menurut Kang Yusuf sendiri, perlakuan Kang Yusuf seperti itu, apalagi ke cewek, itu baik nggak sih? Coba. Ya kalau dinilai gitu ya enggak Pak, enggak Iya. baik Pak. Ya pasti ya, karena yang pertama Kang Yusuf itu cowok, sebagai laki-laki masa ngelawan cewek gitu. Terus ya adik kelas itu seharusnya kalau dibilanginnya jangan seperti gitu. Ya. Nah, coba sekarang menurut Kang Yusuf sendiri, kalau hal itu terus dilakukan, kira-kira dampaknya apa aja tuh? Ya kalau misalkan gitu ya mungkin dia nggak mau lihat saya lagi Pak, itu mungkin takut sama saya gitu. Cuman yang kesananya saya nggak tahu kalau misalkan dia sampai jarang sekolah Pak gitu. Ya yang saya rasa saya cuma ngasih saran aja, ngasih tahu, mungkin beberapa kali saya kelepasan, saya bicara kasar Pak, itu aja. Oke. Nah, tadi kan Kang Yusuf bilang bahwa tadi itu ngasih saran. Nah, Iya. sekarang Bapak tanya, baru saja Kang Yusuf sudah menjelaskan kalau hal itu berkelanjutan bakal seperti apa. Nah, dari diri Kang Yusuf sendiri, perlu ada yang dirubah nggak dari sikap tersebut? Ada pasti Pak, ada Ada. Pak. Contohnya? Ya kayak jangan bicara kasar mungkin Pak gitu. Yang saya tahu itu aja Pak. Oke. Sekarang tadi Kang Yusuf bilang ada yang harus dirubah. Sekarang Bapak tanya, Kang Yusuf mau berubah atau tidak? Ya saya mau berubah Pak, asal dianya berubah Pak gitu. Jangan sampai saya berubah dia masih songong Pak, kan Oke. kesal juga Pak gitu. Oke, nah oke. Sekarang tadi kan dia harus berubah. Sekarang kita fokus dulu sama permasalahan kita, yaitu yang ada di diri Kang Yusuf. Untuk masalah dia nanti biar Bapak yang fokus juga ya. Jadi sekarang fokus ke Kang Yusuf diri sendirinya. Terus kita bakal mecahin nih masalah yang ada dalam diri Kang Yusuf ini. Jadi kita fokusin dulu hal ini untuk memecahkan dari Kang Yusuf dulu. Iya. Nanti Bapak akan memecahkan masalah dari dianya, apakah benar atau enggak nih apa yang diceritakan sama Kang Yusuf. Nah, kita bakalan ngadain konseling nih. Dari tadi kita sudah melaksanakan konseling, tapi Bapak akan jelasin dulu. Konseling itu buat memecahin masalah agar kita itu bisa ada jalan keluarnya gitu. Ya. Tapi itu tergantung dari Kang Yusuf sendiri, apakah mau berubah atau tidak. Kalau mau misalkan nanti Bapak bakal bantu, terus kita akan nanti mengadakan evaluasi dan akan ada monitoring sejauh mana Kang Yusuf berubah atau tidak gitu. Seperti itu. Apakah Kang Yusuf mau atau tidak? Iya Pak, saya mau aja Pak. Oke. Nah, selanjutnya kita bakal membuat rumusan nih, apa aja yang harus dilakukan untuk perubahan Kang Yusuf ini. Tadi kan dibilang apa tadi harus apa? Jangan apa? Jangan Jangan bicaranya jangan kasar. jangan bicara kasar. Oke. Nah, ada lagi nggak kira-kira selain itu biar kita itu nggak bersikap kayak gitu? Apa ya? Ya mungkin jangan ngerasa kakak kelas mungkin Pak. Oke, jadi ibaratnya kalau bahasa sudah nama jangan aing teh ieu teh pang gegedugna di dieu Ya, gitu. gitu Jadi mungkin, Pak. ibaratnya oke, itu yang kedua. Terus ada lagi? Nggak ada mungkin Pak. Kita nggak tahu Pak. Oke, boleh nggak Bapak kasih masukan? Boleh Pak. Oke, tadi betul yang pertama jangan ibaratnya berbicara kasar. Terus yang kedua tadi jangan merasa bahwa kita itu paling tinggi gitu. Terus selanjutnya kita itu jangan ibaratnya merendahkan orang lain juga gitu. Nah, selanjutnya juga kita itu harus sering berbaur gitu. Apalagi Kang Yusuf selaku kelas 12 harus memberikan contoh yang baik buat adik-adiknya gitu. Terus diusahakan sering
menyapa adik-adiknya gitu, nanti biar adik-adiknya deket, apalagi dari cewek tuh, nanti siapa tahu kan bisa jadi deket gitu Kalau sama adik-adiknya. teman-teman sih Pak saya deket Pak, Iya. sama teman-teman sekelas, Iya. sama teman-teman satu angkatan deket Pak. Cuman itu aja adik kelasnya yang Oke. ya saya kelas 12 kayak kakak kelas. Masa saya harus nyapa dulu dia gitu Pak? Ya nggak apa-apa dong, itu kan sebagai contoh. Jadi kamu nanti bisa sebagai contoh, oh kakak kelas tuh berani nyapa duluan, masa malu dong kakak kelas terus menyapa terus kitanya enggak. Dan nanti kan bakal ada kesinambungan, terus ada timbal baliknya gitu. Tapi nanti dianya bakal ini gak Pak sama saya? Bakal pasti Bapak jamin, asalkan yang pertama Kang Yusufnya mau menyapa duluan, terus yang kedua Kang Yusufnya ibaratnya jangan cuma sekali dua kali gitu. Misalkan hari ini karena udah bertemu dengan Bapak, ketemu menyapa terus nggak direspon, dia nggak direspon, terus kembali lagi gitu. Nah, Bapak ingin ngasih juga informasi nih, dari tindakan Kang Yusuf seperti itu tuh, itu sangat berdampak sekali, buruk banget gitu buat orang lain. Tahu nggak hal itu tuh disebutnya dengan apa? Gak tahu Pak. Nah, hal tersebut itu Kang Yusuf seperti itu ke adik kelas itu namanya bullying. Bullying itu tuh bisa ada pasalnya, bisa dihukum gitu. Jadi jangan sampai Kang Yusuf itu terus-terus melakukan bullying gitu. Tapi saya gak mukul Pak, cuma ngasih saran aja Pak, ngobrol aja. Oke, yang namanya bullying itu bukan memukul, bukan menyakiti orang lain secara fisik, tetapi secara verbal juga gitu. Sampai sekarang kan adik kelasnya katanya nggak mau masuk gara-gara takut sama Kang Yusuf gitu. Nah itu kan kalau dilakukan terus berkelanjutan nanti takut si anaknya tuh nggak mau sekolah lagi di sini, terus takut anak-anak adik kelas yang bakal masuk yang dari SMP mau ke SMA takut ke sekolah ini karena kakak kelasnya galak-galak gitu. Gak mau kan kalau misalkan sekolah ini tiba-tiba jadi sepi kan nggak ada muridnya kan nggak seru pasti, ya kan? Nah jadi tindakan bullying itu sangat-sangat sekali tidak dianjurkan dan tidak boleh dilakukan karena bisa merusak mental seseorang, terus keberanian seseorang gitu. Nah itu sih informasi yang Bapak sampaikan tentang perilaku Kang Yusuf ini. Nah kembali lagi kita ke solusi yang tadi Bapak rumuskan bersama Kang Yusuf. Yang pertama tadi apa? Jangan berbicara kasar. Terus yang kedua tadi itu apa? Jangan jangan ngerasa saya kakak kelas. Iya. Terus yang ketiga jangan memandang rendah orang lain. Nah, gitu. Nah setelah ini silahkan Kang Yusuf ketika bertemu dengan adik kelas siapapun itu untuk memberikan senyuman gitu. Siapa tahu nanti kan adik kelasnya ada yang suka juga nih sama Kang Yusuf gitu. Terus nanti jadi idaman-idaman adik kelasnya gitu kan, itu lebih baik daripada nanti dibenci karena si Kang Yusuf mah si cowok judes, masa kan dibilang seperti itu. Tapi Pak saya gengsi Pak, malu kalau misalkan saya tiba-tiba berubah gitu Pak. Jadi asalnya saya sama teman-teman kayak gini udah biasa gitu. Tapi nanti tiba-tiba berubah, nanti teman-teman saya kayak gimana Pak? Oke. Yang sekarang Pak. Oke, nggak bakalan ya. Jadi Kang Yusuf itu takut gimana tuh? Takut Nanti teman-teman saya nganggap Yusuf mah sekarang udah berubah, nanti ditinggalin sama teman-teman saya Pak yang sekarang sudah deket banget Pak. Nggak bakal ya, Bapak jamin deh nggak bakal. Justru kalau misalkan Kang Yusuf lebih memperbaiki sikapnya, ketemu sama adik-adik kelas nanti malah bakal tambah banyak temennya, bukan cuma teman kelas, bukan cuma teman angkatan, nanti dikenalin sama adik-adik kelasnya juga dan bisa dikenalin tuh adik kelasnya, oh ini teman saya, ini si itu gitu. Jadi bisa temennya makin banyak dan makin solid, apalagi sekolah kita kan bakal nanti akan ada studi banding tuh, studi banding. Nah nanti biar kompak tuh. Jadi Bapak harapkan Kang Yusuf itu bisa menjadi pelopor dan pencetusnya, bisa menjadi proklamator SMA kita ini gitu. Nah, selanjutnya dari Bapak yang telah rencanakan tadi, Bapak harap Kang Yusuf bisa mengimplementasikan dari sekarang sampai kapanpun gitu, seperti hal-hal yang tadinya. Jangan sampai hal ini terjadi lagi. Gimana Kang Yusuf, siap atau tidak? Siap. Benar siap. Oke, kalau siap nanti kita akan melaksanakan monitoring itu. Jadi nanti Bapak akan memantau nih, kalau bahasa gaul nama intel lah gitu. Ya, bahkan akan memantau Kang Yusuf sejauh mana perubahannya, dan kita akan mengadakan pertemuan lagi seperti ini dalam jangka waktu sekitar 2 minggu cukup sepertinya ya, dalam merubah sikap dan
menilai sejauh mana Kang Yusuf berubah itu dari yang awalnya mohon maaf mungkin suka ngebully orang sekarang menjadi anak yang baik gitu. Gimana? Siap gak? Ya, siap. Oke, nanti Bapak akan buat lembar penilaiannya, terus nanti juga Bapak akan ngasih kayak kuesioner lah gitu, nanti ada checklist yang harus isi oleh Kang Yusuf buat data Bapak nanti ya, boleh? Ya. Susah nggak Pak isinya, Pak? Enggak, itu bukan kayak soal matematika atau soal pelajaran, tapi itu yang kamu rasain gitu, yang kamu rasakan sekarang itu dituangin, ibaratnya mah curhat gitu di sana ya. Dan Bapak harap Kang Yusuf ini terbuka semuanya, karena kalau tertutup nanti ke bapaknya juga susah dan masalahnya nggak bakal selesai gitu. Bapak harap keterbukaannya. Terus kita akan rencanakan 2 minggu ke depan ketemu lagi di ruangan BK. Iya Pak. Dan kalau misalkan Bapak lupa ingetin ya, nanti Pak ini udah 2 minggu nih kata Bapak harus ketemu Bapak lagi gitu ya. Iya Pak. Oke, kalau seperti itu ya, udah paham yang Bapak sampaikan tadi? Udah Pak, paham. Oke, ibaratnya jangan malu lah gitu untuk berbuat baik terlebih dahulu, karena Nabi kita pun meskipun dihina di apa gitu, tetapi beliau tetap bersikap baik dan akhirnya dicintai oleh seluruh umat manusia gitu. Jadi seperti itu Kang Yusuf. Untuk kesimpulan akhirnya dari pertemuan kita kali ini itu pesannya jangan sampai kita menyakiti hati orang lain dan kita harus sering-sering ibaratnya bersosialisasi dengan adik kelas kita. Iya Pak. Kalau seperti itu, karena sekarang udah mau istirahat, boleh ke kelas lagi dan belajar sama teman-teman. Kalau misalkan ditanyain sama gurunya, nanti bilang aja sama Bapak di ruangan BK. Nanti Bapak juga akan bebas ya. Iya Pak. Ya. Oke, kalau seperti itu silahkan untuk ke kelas lagi. Nanti kita akan ketemu lagi ya. Ya Pak. Terima kasih Bapak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kang Yusuf, ayo masuk. Ya Pak. Iya. Maju. Silakan duduk. Makasih Pak. Oke, ketemu lagi ya sama Bapak. Udah Iya, 2 Pak. minggu nggak kerasa nih. Iya Pak. Oke. Gimana sekarang perasaannya? Perasaannya sih lebih baik Pak. Alhamdulillah Pak. Saya ngikutin saran-saran Bapak yang kemarin. Meskipun susah ya Pak ya, susah banget Pak. Waduh, itu ada aja yang bilang Pak, saya mah gini lah, gitulah. Tapi alhamdulillah Pak, berkat bimbingan Bapak, saya bisa anggap saja sekarang udah bisa normal lagi Pak sama yang lain gitu. Berarti kemarin nggak normal gitu ya? Ya bisa dibilang gitu Pak. Oke. Kendala yang paling sulit itu apa tuh? Kendala ya mungkin sama fokus lagi ke Ritanya gitu ya, sama Ritanya karena dia kan mungkin sakit hati banget Pak sama saya Pak. Jadi minta maafnya itu sama Rita susah Pak, susah banget. Butuh waktu berapa hari itu Pak saya mesti minta maaf, kayak ngemis-ngemis Pak gitu. Iya. Tapi ya kata Bapak kemarin itu saya coba Pak, alhamdulillah ternyata berhasil Ya, Pak. tapi sekarang sudah berteman baik kan sama Ritanya? Sekarang udah teman baik. Malah kita satu ekskul Pak sekarang Pak. Oh, ekskul apa tuh? Bulu tangkis Pak. Oke, bagus kalau gitu. Sekarang seneng kan banyak temannya? Seneng Pak, alhamdulillah. Dari adik kelas juga banyak? Banyak Pak, banyak karena mungkin saya udah dikenal Pak itu ya. Oke. Lalu yang kemarin itu saya dikenal memang dengan ya badungnya gitu Pak. Meskipun badung tapi ya anggap aja udah dikenal gitu Pak ya. Oke. Nah sekarang saya pindah ikut ekskul, ya saya nggak jelek-jelek amat Pak main bulu tangkis Pak gitu. Oke. Nah sekarang sama Rita, sama lain lagi kan sama pelatihnya juga disuruh sekarang latih Pak gitu. Oke, bantu. kalau sama teman-teman di kelasnya dijauhin nggak? Enggak Pak, alhamdulillah Pak. Cuman awalnya bilang gitu, ngomong gitu, ngomong aneh-aneh gitu. Cuman sekarang mereka balik lagi Pak. Oke. Enggak apa-apa, malah lebih seneng perubahan saya kayak gini daripada yang kemarin Pak gitu. Oke. Jadi ibaratnya lebih banyak manfaatnya berarti ya sekarang. Iya Pak. Oke, alhamdulillah berarti ini tadi Kang Yusuf bilang saran dari Bapak. Sebenarnya ini saran dari diri Kang Yusuf sendiri. Sebenarnya Kang Yusuf sudah tahu mana yang salah dan mana yang benar, tetapi sulit untuk mengimplementasikannya. Nah, itu bagus dan Bapak harap dipertahankan sampai kapanpun. Iya, Pak. Gitu, jangan sampai cuman sekarang-sekarang aja nih, tapi sampai kapanpun. Iya, Pak. Nah, oke. Bapak mengapresiasi, selamat atas keberhasilannya dan intinya tetap semangat juga belajarnya, Iya, Pak. apalagi udah kelas 12 Iya, Pak. gitu. Lebih giat lagi dalam belajarnya, terus ibaratnya selamat deh lah buat semuanya gitu. Makasih Pak. Oke, kalau begitu
mungkin untuk permasalahan ini sudah selesai ya, Iya, Pak. nggak ada buntutnya lagi, akan ada permasalahan hal-hal sama lagi kan? Mudah-mudahan Pak, Oke, mudah-mudahan. mudah-mudahan. Terima kasih juga Pak, Iya. Bapak udah ngasih dorongan Iya. Pak, udah ngasih semangat, udah ngasih motivasi, udah ngasih petunjuk buat saya ngeberesin masalah. Oke, kalau gitu selamat dan tetap semangat. Kalau gitu Bapak cuma pengen tahu itu aja dari Kang Iya, Pak. Yusuf nih sejauh mana dan alhamdulillah ternyata berhasil ya. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Kalau seperti itu mungkin karena sekarang udah jam istirahat juga dan Kang Yusuf pasti belum makan kan? Iya, Pak. belum jajan. Iya, Jadi Pak. silahkan untuk jajan dan terima kasih gitu ya untuk waktunya, kesempatannya dan perubahannya. Ya Pak. Oke, kalau Makasih, gitu Pak. ayo kita sekalian Bapak juga mau ke warung nih beli kopi. Oke Pak, iya Oke, Pak. ayo. Makasih Pak. Ya.